Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari IF 4706. Di sini kita ingin presentasi terkait tugas besar analisis algoritma pemrograman dengan judul Analisis Algoritma Iteratif dan Rekursif dalam Pengurutan Data Siswa untuk penilaian akhir semester. Dengan izin memperkenalkan diri, di sini perkenalkan saya Zafira Nur Kamila dengan NIM 1030123301995. Perkenalkan, saya Dista Rizka Amalia dengan NIM 1030123000095. Nah, selanjutnya di sini kita juga memiliki studi kasus. Nah, studi kasus di sini kita dengan menggunakan algoritma untuk mengurutkan data siswa berdasarkan hasil nilai semester dan nilai harian dan membandingkan efisiensi waktu dalam pengurutan atau sorting menggunakan iterasi dan rekursif. Jadi, di tugas besar ini kita berfokus pada analisis perbandingan efisiensi algoritma dalam pengurutan data siswa berdasarkan nilai semester dan nilai harian. Jadi analisis ini dilakukan dengan mengimplementasikan dua versi algoritma, yaitu versi iteratif yang menggunakan pendekatan perulangan dan versi rekursif yang menggunakan pendekatan pemanggilan fungsi berulang. Jadi kedua versi algoritma ini diterapkan dalam sebuah aplikasi pengurutan data yang dirancang untuk mengelola nilai-nilai siswa. Jadi pengujian efisiensi ini dilakukan dengan menganalisis running time dari kedua versi algoritma menggunakan berbagai ukuran masukan data, mulai dari data skala kecil hingga ke besar. Jadi hasil pengujian ini divisualisasikan dalam bentuk grafik perbandingan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan kinerja kedua algoritma ini. Selain itu, di analisis ini juga mencakup penentuan kelas kompleksitas waktu asintotik untuk masing-masing versi algoritma. Jadi melalui studi kasus ini, pengurutan data siswa ini dapat dipahami pentingnya pemilihan pendekatan algoritma yang tepat dan efisien dalam pengelolaan data akademik. Selanjutnya ada konsep dasar. Di sini konsep dasar kita itu sama seperti penjelasan sebelumnya. Di sini kita menggunakan pengurutan data sorting yang dapat diimplementasi melalui dua pendekatan, yaitu metode iteratif yang menggunakan bubble sort, terus yang kedua ada metode rekursif, yaitu menggunakan merge sort. Di sini, di konsep dasar ini, kita juga memiliki struktur data. Struktur data di sini kita menyimpan informasi nilai siswa. Yang pertama ada nama siswa, nilai semester, nilai harian, nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata ini dihitung dari nilai semester dan nilai harian. Habis itu yang kedua kita juga ada array of object. Jadi apa sih array of object di sini? Jadi data nilai siswa yang diimplementasikan menggunakan array of object di mana setiap array merepresentasikan satu record data siswa dengan atribut-atribut yang lainnya. Nah, habis itu dapat dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu algoritma pengurutan. Yang pertama kita menggunakan metode iteratif. Metode iteratif ini menggunakan bubble sort yang menerapkan pendekatan iteratif dengan perulangan bersarang yang membandingkan dan menukar elemen secara berurutan, dan memiliki kompleksitas waktu yaitu O(n) kuadrat dan penggunaan memori yang konstan, yaitu O1. Metode ini cocok untuk dataset kecil dengan implementasi yang sederhana. Selanjutnya yang kedua yaitu ada metode rekursif. Di metode rekursif ini kita menggunakan pendekatan rekursif dengan strategi divide dan conquer yang membagi array menjadi subarray menjadi lebih kecil dan memiliki kompleksitas waktu yang lebih efisien, yaitu O(n log n) untuk semua kasus dan membutuhkan memori tambahan yaitu O(n) untuk proses penggabungan yaitu merging dan menjadikannya lebih optimal. Jadi metode rekursif ini cocok untuk dataset yang besar dengan kinerja yang lebih konsisten dan mudah diparalelkan untuk peningkatan performanya. Selanjutnya ini merupakan metode iteratif dari yang kami buat, yaitu memiliki kasus terbaik yaitu ketika array sudah terurut. Jadi data ini sudah terurut berdasarkan nilai. Namun hanya memerlukan satu iterasi untuk mengecek algoritmanya. Lalu optimal untuk dataset kecil dan hampir terurut. Jadi kasus terbaik dari metode iteratif ini yaitu O(n).
dan memiliki contoh ketika siswa sudah terurut dari nilai tertinggi ke terendah, yaitu 9. Selanjutnya ada kasus terburuk, yaitu datanya terurut secara terbalik. Jadi kasus terburuk ini memerlukan maksimum iterasi dan pertukarannya, dan tidak memiliki efisien untuk dataset yang besar. Untuk kasus terburuknya yaitu ON kuadrat. Selanjutnya kasus rata-rata eh, memiliki nilai sebesar ON kuadrat juga, namun ketika data ini tersusun secara acak. Jadi algoritma ini harus memerlukan sekitar N kuadrat per 2 perbandingannya yang memberikan performa sedang tetapi tidak ideal untuk dataset besar. Dan memiliki contoh ketika siswa dengan nilai yang disusun acak tanpa pola tertentu. Selanjutnya ada metode rekursif. Eh, ini merupakan program yang telah kita buat dari metode rekursifnya dan memiliki kasus terbaik ketika data siswa terurut dengan benar, yaitu ON log N. Dalam kasus terbaik ini, data siswa sudah terurut dengan benar, namun merge sort-nya tetap menjalankan semua proses pembagian dan penggabungan, dan menghasilkan waktu eksekusi yang sama dengan kasus lainnya, yaitu ON log N. Yang kedua ada kasus terburuk, yaitu ketika data siswa diurutkan secara terbalik dari urutan yang diinginkan, yaitu ON log N. Jadi ketika data siswa diurutkan secara terbalik dari urutan yang diinginkan, merge sort-nya tetap membagi dan menggabungkan data sepenuhnya tanpa pengaruh dari kondisi awal, sehingga kompleksitas waktunya tetap, yaitu O log N. Selanjutnya ada kasus rata-rata, yaitu ketika data siswa tersusun secara acak, yaitu ON log N. Jadi dalam kasus rata-rata ini, merge sort-nya akan bekerja dengan cara yang sama. Namun, waktu eksekusi tetap yaitu ON log N dan menunjukkan performa yang konsisten di semua kondisi data. Ini selanjutnya ini merupakan hasil run dan debug dari uh, metode rekursif dan iteratif sebelumnya. Yaitu yang pertama ini merupakan data awalnya tidak terurut, yaitu memiliki data tidak terurut dengan 5 siswa dengan nama Alice, Bob, Charlie, Diana, dan Eve. Jadi setiap siswa memiliki 3 nilai, yaitu nilai semester, nilai harian, dan rata-ratanya. Lalu ada hasil dari bubble sort-nya, yaitu data ini berhasil diurutkan berdasarkan nilai semester, yaitu secara ascending dari terkecil ke terbesar. Jadi urutan finalnya yaitu Bob dengan nilai 65, lalu Eve dengan nilai 75, selanjutnya Alice dengan nilai 80, terus Diana dengan nilai 85, dan Charlie dengan nilai 90. Setiap siswa ini memerlukan 3 operasi perbandingan dan pertukaran. Lalu total operasi dari bubble sort ini merupakan 15, dan total operasi ini cukup tinggi karena algoritma harus membandingkan dari setiap pasangan elemennya. Lalu untuk hasil merge sort-nya, ini menghasilkan urutan yang sama dengan bubble sort, yaitu setiap siswa hanya memerlukan 2 operasi. Jadi total operasi dari merge sort ini yaitu 12. Namun hasil merge sort ini lebih efisien dibandingkan bubble sort karena menunjukkan keunggulan pendekatan divide dan conquer. Lanjut ada perbandingan efisiennya. Merge sort ini membutuhkan 20% lebih sedikit operasi karena dari hasil totalnya yaitu 12 dan 15, 12 perbandingannya 12 dan 15, dan ini membuktikan kalau jika merge sort ini lebih efisien untuk pengurutan, bahkan pada database yang kecil. Dan hasil urutan akhirnya identik untuk kedua metode, yaitu memvalidasi kebenaran implementasinya. Untuk verifikasi hasil, yaitu kedua algoritma ini berhasil mengurutkan data dengan benar, dan urutan ascending terjaga konsisten dari nilai terendah dan tertinggi, dari terendah ke tertinggi, dan integritas datanya terjaga dengan semua nilai siswa tetap sesuai dengan data awal. Nah, selanjutnya di sini kita juga buat grafik dan tabel perbandingan dari perhitungan data siswa yaitu Alice, Bob, Charlie, Diana, F melalui bubble sort dan merge sort. Lanjut.
Nah, jadi analisis perbandingan kedua algoritma ini yaitu analisis grafik perbandingan running time menunjukkan bahwa merge sort itu memiliki kinerja lebih baik dengan waktu eksekusi 0,12 dibanding bubble sort yang memiliki 0,15 untuk setiap data. Meskipun terdapat selisih waktu 0,03 ini, perbedaan ini tidak terlalu signifikan mengingat dataset yang kecil hanya terdiri dari 5 siswa. Kedua algoritma menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten dalam memproses data nilai siswa. Jadi meskipun 5 mahasiswa itu nilai mereka sama, jadi mereka dengan operasi yang sama. Jadi misal di rekursif itu 2 operasi semua, terus yang di iteratif itu 3 operasi. Jadi meskipun mereka beda algoritma dan beda perbandingan waktu eksekusinya, mereka tetap konsisten dengan kinerja, jadi tetap stabil proses data nilainya. Nah, selanjutnya, jadi kesimpulan dari apa ini kita buat kedua algoritma itu tuh jadi kelebihan masing-masing mereka itu yang pertama yang iteratif. Iteratif itu memiliki memori yang digunakan lebih efisien. Terus yang kedua lebih mudah dipahami dan didebuk. Terus habis itu yang ketiga cocok untuk dataset kecil. Terus yang keempat dapat diimplementasikan lebih sederhana. Selanjutnya untuk si rekursifnya sendiri kinerjanya yang lebih konsisten. Terus yang kedua lebih efisien untuk data besar, terus yang ketiga kode lebih ringkas dan elegan, terus yang keempat mudah diparalelkan untuk peningkatan performa. Jadi kedua algoritma ini sebenarnya perbedaannya mungkin dalam segi waktu eksekusi, namun ketika dalam bentuk kinerja mungkin lebih sama-sama konsisten dan sama-sama stabil. Jadi di sini juga kita mengerjakan laporan dan PPT ini juga nggak lupa juga sama referensi-referensi dari laporan-laporan yang kita cari. Jadi ini beberapa referensi yang kita punya. Lanjutnya. Jadi sekian presentasi terkait tugas besar dari analisis kompleksitas algoritma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.